Selamat malam, shalom bagi kita semua. Puji dan syukur pada malam hari ini bahwa kita kembali boleh dipertemukan melalui ibadah renungan harian pada malam hari ini. Mari saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita masuk dalam ibadah. Kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Datang ke Hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, segala puji dan syukur ya Tuhan, kami senantiasa persembahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali boleh memberikan waktu bagi kami semua untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah kami pada malam hari ini. Melandasi akan persekutuan kami Tuhan, kami hendak membaca, terlebih khusus ya Tuhan kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kiranya Engkau ya Tuhan akan senantiasa memberkati kami semua. Baik kami yang akan mendengarkan, Engkau juga yang akan senantiasa memberkati hamba-Mu Ibu Pendeta yang akan membentangkan firman-Mu bagi kami semua. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, karuniakan senantiasa kesehatan, kekuatan, hikmat. Berkati setiap persiapan yang sudah hamba-Mu ini lakukan ya Bapa, sehingga ya Tuhan, Ibu Pendeta boleh menyampaikan firman-Mu kepada kami semua, seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap di sekitar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Perikop pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Ulangan pasal 32. Ulangan pasal 32 ayat 44 hingga ayatnya yang ke-47. Bunyi firman Tuhan, nasihat Musa yang terakhir. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu, dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk
mendudukinya. Amin. Ingatlah perkataanku. Saudara-saudara, ketika seseorang akan tahu bahwa dia akan meninggal, lalu mengumpulkan anak-anaknya, akan banyak nasihat-nasihat yang diberikan. Dan tidak kalah pentingnya juga bahwa harta warisan itu juga pembagiannya sudah dijelaskan. Bahwa ini akan mendapat ini dan lain sebagainya. Tapi kan jarang-jarang Bapak Ibu yang tahu bahwa kapan waktu Tuhan memanggil kita ya. Musa tahu bahwa waktunya tidak lama lagi. Mengapa kok dia tahu bahwa dia tidak lama lagi akan mati? Karena dia punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, saudara. Itulah bonus bagi orang yang akrab dengan Tuhan. Tuhan menyingkapkan hal-hal di depan matanya kepadanya. Ketika Musa tahu bahwa tidak lama lagi dia akan mati, dia mengumpulkan orang Israel, menyampaikan nasihat terakhir. Nasihat terakhir, saudara, bukanlah soal pembagian harta gunung gini, tapi harta yang lebih daripada harta gunung gini, yaitu sesuatu yang akan membuat mereka hidup selama-lamanya di hadapan Tuhan, yang akan membuat mereka panjang umur di hadapan Tuhan. Apa itu, saudara? Musa mengatakan bahwa perhatikanlah perkataanku hari ini. Apa yang kuperingatkan kepadamu? Apakah yang Musa peringatkan, saudara? Apakah kata-kata Musa sendiri atau bagaimana? Yang diperingatkan Musa kepada orang Israel adalah firman Tuhan. Jadi itu yang Musa katakan, perhatikanlah. Ingatlah apa yang kusampaikan kepadamu. Lalu kemudian, bahwa itu bukan cuma kepada generasi yang ada saat itu. Tapi apa kata Musa? Sampaikan itu kepada anak-anakmu. Apa yang kita pikirkan dengan masa depan anak-anak kita, saudara? Sekolah, investasi, asuransi, ya kan? Tapi sesungguhnya supaya anak-anak kita hidup, maka yang terutama perlu kita sampaikan kepada mereka adalah perkataan-perkataan Tuhan. Firman Tuhanlah yang harusnya menjadi sesuatu yang sangat penting. Bahwa ini loh yang akan membuatmu umur panjang, anakku. Banyak orang mengandalkan, kalau saya mati nanti saya sudah ikut asuransi kematian. Jadi pesta untuk membeli terong saleko sudah ada. Dipakai 7 turunan pun masih bisa. Apakah itu yang terutama, saudara? Hari ini atau malam ini sudah sangat jelas firman Tuhan bahwa perhatikanlah segala perkataan dalam hal ini firman Tuhan. Supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu. Untuk apa, saudara? Supaya anak-anakmu itu melakukannya dengan setia. Segala perkataan hukum Taurat. Sebab perkataan itu bukan omong doang. Bukan omko atau omong kosong. Tapi perkataan ini adalah perkataan yang bisa memberimu hidup. Atau perkataan itu adalah hidupmu itu sendiri. Sedang jemaat Tuhan, melalui perkataan Musa ini, maka sesungguhnya bahwa apa yang disampaikan Musa kepada orang Israel begitu luar biasa. Bukan hal-hal lain, tapi firman Tuhan. Karena itu, ketika kita hidup menurut perkataan Tuhan, maka keselamatan itu akan menjadi bagian kita. Namun jika kita mengabaikan firman Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Maka kehancuran akan menimpa kita sebagai akibat dari ketidakmauan kita mengikuti apa kata Tuhan. Karena itu, saudara, ingatlah perkataanku, kata firman Tuhan. Ingatlah firman Tuhan, wariskan itu kepada anak-anakmu,
maka anak-anakmu akan hidup sejahtera di hadapan Tuhan. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang boleh kedengaran di tengah-tengah kehidupan kita pada malam hari ini, yang senantiasa terus dan terus mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa mengingat akan perkataan Tuhan. Dan yang pasti yang akan menjadi pedoman bagi kita semua untuk menjalani kehidupan ini, jalanilah harimu seolah itu sebagai kesempatan terakhir. Mari saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita kembali memuji memuliakan nama Tuhan dengan memuji Tuhan dari lagu NKB 25. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan kedua, Ku dengar panggilan Tuhan. Ulang tahun buat Bapak Rinus Bodi yang ke-50 tahun, Ibu Elizabeth yang ke-48, anak kekasih Brian G. Lumban Batu yang ke-13 tahun, Ibu Elizabeth Mengasa yang ke-49 tahun, Bapak Sule yang ke-24 tahun, dan cuma itu. Mari kita tenang, kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa kami di dalam sorga, ketika perkataan-Mu terus menjadi kerinduan kami. Saat itulah Tuhan, hidup yang sesungguhnya Tuhan anugerahkan kepada kami. Karena itu, biarlah kami terus merindukan perkataan-perkataan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, ketika di hari ini Tuhan sudah menyertai kami sampai malam hari. Kami percaya bahwa setiap hari-hari ini adalah karunia Tuhan yang luar biasa. Biarlah kami akan melalui setiap hari ini dengan penuh penyerahan kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan setia memelihara kehidupan kami, dan Tuhan setia mendengarkan setiap keluh kesah kami. Demikian juga dengan ungkapan-ungkapan syukur kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk setiap pertambahan usia, bagi beberapa kekasih yang telah kami sebutkan nama mereka di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan akan menyempurnakan sukacita mereka semua, sehingga hari demi hari mereka menjadi anak-anak Tuhan yang setia mengucap syukur di hadapan-Mu, semakin meyakini bahwa kami tidak mampu untuk menambahkan 1 menit pada jalan hidup ini, jikalau bukan karena Tuhan berkenan memberikan umur itu kepada kami. Bapa di sorga, kami membawa untuk pelayanan kami esok hari, terlebih dalam sakramen perjamuan kudus. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, sehingga ya Tuhan, kami semua boleh datang mengambil bagian di dalam undangan Tuhan ini. Semua hamba-hamba-Mu yang akan melayani esok hari, para pelayan-pelayan, tim musik, song leader, multimedia, penatua, pediaken, bahkan kami para pendeta, Tuhan akan memperlengkapi kami. Peralatan-peralatan yang kami gunakan Tuhan juga berkati. Ini doa kami ya Tuhan. Kami bawa doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat berakhir pekan, menikmati malam minggu bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati.